Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya, Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, bila mana kalian mendengar Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka dengarlah. Kenapa? Itu pasti berikutnya adalah kebaikan yang diperintah oleh Allah atau kejelekan yang dilarang darinya. Mesti berikutnya adalah perintah kepada kebaikan atau larangan dari kejelekan. Nah, di sini perintah. Ya juga ada larangan. Beberapa yang baik-baik diperintahkan oleh Allah kaitannya dengan hutang, beberapa yang jelek-jelek dan yang buruk-buruk juga dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kaitannya dengan hutang piutang. Hai orang-orang yang beriman, dan kitab ini ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut hai orang-orang yang beriman, maka hukumnya buat mukminin. Hukumnya untuk orang-orang yang mukmin. Siapa yang merasa dirinya mukmin, dengarkan baik-baik. Siapa yang merasa dirinya mukmin, terima baik-baik syariat ini dan ajaran ini untuk dijalankan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza tadayantum ila ajalin musamma." Bila mana kalian itu berhutang sampai kepada tempo waktu tersebut, faktubu, sampai kepada tempo waktu yang disepakati, faktubu, maka catatlah hutang tersebut. Kalau hutangnya cuma 10.000 gimana? Hutang apa bukan? Hutang apa bukan? Allah berfirman, hei orang-orang yang beriman, Anda mukmin apa bukan? Bila mana kalian mengadakan muamalah hutang piutang satu dengan yang lain di antara kalian sampai kepada tempo waktu yang tertentu, maka catatlah, tulislah hutang piutang tersebut. Sebagian ulama mengatakan mencatat hutang hukumnya wajib karena Allah memerintah dalam ayat ini. Dan perintah ini bukan sesuatu perintah yang nggak bisa dilakukan. Kalau sudah ada perintah apalagi dari Allah Subhanahu wa taala pencipta jagat raya, jangan macam-macam, jalankan dan lakukan. Kenapa? Itu aturan syariat, ajaran agama. Hidup kita itu untuk taat kepada Allah. Hidup kita bukan untuk gampang-gampangkan Allah dan aturan syariatnya. Nggak bisa. Kalau kita berbuat yang seperti itu, khianat nanti kita dengan tujuan penciptaan kita. Khianat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Menurut sebagian kecil ulama itu wajib, tetapi menurut mayoritas ulama itu bukan wajib. Menurut mayoritas ulama itu bukan wajib. Kenapa? Bahkan sebelum wafat pun Rasulullah SAW pernah berhutang, tetapi tidak dicatat. Tidak dicatat. Rasulullah utang unta nggak dicatat. Rasulullah jual beli dengan Jabir bin Abdillah dengan bentuk hutang juga nggak dicatat. Dan itu di kejadian perang Tabuk kalau nggak salah saya sebelum wafatnya Rasulullah sekitar 2 atau 3 tahun. Ya. Bahkan Rasulullah SAW wafat sedangkan baju perangnya tergadai pada orang Yahudi pedagang tepung. Rasulullah SAW berhutang tepung darinya. Wallahu a'lam, waktu itu ada catatannya apa enggak? Bisa jadi ada catatannya. Di sini ada perintahnya, tapi Rasulullah SAW melakukan tanpa melakukan seperti Rasulullah berbuat tanpa melakukannya seperti apa yang ada di dalam ayat dain ini. Maka di situ menjadi dalil bahwasanya mencatat utang piutang itu hukumnya bukan sampai kepada wajib, tetapi di bawahnya wajib, mandubun ilaihi. Itu diperintahkan secara syar'i yang bukan wajib. Dan tentunya baiknya untuk dicatat. Apalagi utangnya 100 juta, 200 juta, tak miliar, nggak dicatat, wah itu yang punya piutang itu, yang punya utang itu orangnya baik orang. Itu saudara saya kok. Itu kedekatan saya, oh itu relasi yang masya Allah sama saya, orangnya masya Allah, terus nggak usah dicatat. Nah, masalahnya kita ini manusia hidup, kemudian hutang itu kadang-kadang jeda waktunya lama, kemudian kita nggak tahu apakah kesehatan kita itu akan sempurna
sempurna seperti apa adanya, atau dia akan berkurang, atau bertambah atau bahkan berkurang. Termasuk hafalan, termasuk kesibukan, termasuk ini itu ya. Iya, saya tahu dia pernah hutang sama saya, tapi dulu tuh kalau nggak salah dia hutang sama saya tuh 100 juta loh. Dia bilang, wah, 1 juta hutang sama kamu ya cuma 70. Loh 170. Nah, mudah-mudahan paling tidak sudah menjadi pintu masalah. Apa sih sebenarnya untuk dicatat? Kalau ada catatannya akan terjadi kotak-kotak ini. Nah, mungkin semuanya akan rujuk kepada apa yang sudah dicatat disepakati oleh mereka. Apalagi sistem pencatatannya tadi disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini jelas sekali dan sangat baik mengingatkan dua sisi, baik yang mempunyai hutang atau yang mempunyai piutang, yang menghutangkan maupun yang berhutang. Dua-dua akan teruntungkan dengan catatan hutang tersebut. Wal yaktub bainakum katibun bil adli. Nah, berikutnya, kalau mau nyatat, siapa yang boleh nyatat? Apa saya yang memberikan hutang atau Anda yang punya hutang? Ya, lihat siapa. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebut hendaknya mencatat hutang tersebut antara kalian berdua. Jadi bukan si yang punya hutang dan bukan pula yang menghutangi yang mencatat itu, tapi sisi yang ketiga. Siapa dia? Katibun bil adli, orang yang pandai juru tulis ya, yang adil, juru tulis yang adil. Kalau sekarang ada notaris ya dipilih notaris yang adil juga, notaris yang benar, notaris yang enggak nakal, enggak jahat, ya, enggak merubah catatan macam-macam, ya. Wala ya'ba katibun an yaktuba kama 'allamahullah, dan jangan sampai juru tulis tadi enggan untuk membantu menuliskan sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Allah pada dirinya tentang ilmu pencatatan hutang piutang. Karena pencatatan hutang piutang itu ada caranya. Kalau kemudian cara itu yang kita lakukan, maka akad hutang piutang di situ akan sangat terang dan sangat jelas sekali, tertib, bagus, jelas, dan ini menafikan lupa dan menafikan pintu-pintu kejahatan yang lain, menutup pintu-pintu kejahatan yang lain. Akibatnya, nah ini ada seninya ini catatannya ini. Yang tahu siapa? Ya juru tulis. Karena ada ilmunya mereka yang sudah mempelajari. Falyaktub wal yumlil alladhi 'alaihi al-haqqu, dan hendaknya orang tersebut mencatat, dan orang yang mempunyai orang yang berhutang, dan orang yang berhutang itulah yang mendiktekan. Orang yang berhutang itu yang mendiktekan hutangnya. Si A memberikan hutang kepada B, maka nanti yang mendiktekan hutangnya siapa? B. Kenapa? Karena B kalau mendiktekan kan nggak mungkin dia itu nambahin. Hutangnya berapa? 100 juta. Kalau dicatat hutang saya kepada A sebanyak 100, mesti 100 juta. Karena hutangnya dia 100 juta. Ya. 100 juta. Ya, nanti kemudian dicatat di hadapannya siapa yang mempunyai hutang. Falyaktub wal yumlil alladhi 'alaihi al-haqqu wal yattaqillaha rabbah, dan hendaknya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhannya. Bertakwa kepada perintah untuk dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan seorang mukmin dan seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya dia itu takut kepada Allah dan menjalankan aturan syariat Allah. Jangan sampai kemudian ceroboh dalam melakukan hal-hal yang ditetapkan oleh syar'i. Apalagi kalau sampai menipu, ya. Nah, orang yang menipu dia fasik, atau orang yang menipu dia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian dia menipu. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ayo takwalah kepada Allah. Silahkan kamu dikte, silahkan kamu catat, silahkan kamu tulis, ya. Jangan sampai kamu itu yang nulis kemudian tidak takut kepada Allah. Jangan sampai pula kamu yang mendiktekan juga tidak takut kepada
Allah. Wal yabkhas wala yabkhas minhu syai'a, dan jangan sampai dia mengurangi dari hutangnya suatu apapun juga. Yang nulis ini tadi. Fa in kana alladhi 'alaihi al-haqqu, dan bila mana orang yang atasnya kewajiban hak hutang ini tadi safihan, lemah, safihan maksudnya lemah akalnya, atau dhaifan, atau dia itu terlalu lemah karena belum cukup usianya. Lemah akalnya apa lemah? Dalam bicara, dalam penyampaian, lemah, nggak mampu berbicara. Allah yastati'u an yumillahu, atau dia tidak mampu untuk mendiktekan, ya, atau dia tidak mampu untuk mendiktekannya, atau karena bisu, atau karena stroke, atau karena apa saja gitu ya. Falyumlil waliyuhu bil adli. Hendaknya yang mengimla atau yang mendiktekan itu walinya, dan dia dalam mendiktekan sekali lagi harus mendiktekannya dengan penuh keadilan. Jangan sampai zalim, baik kepada orang yang mempunyai hutang maupun kepada orang yang menghutangi. Tidak boleh zalim. Wastashhidu syahidaini min rijalikum, dan hendaknya dalam menjalankan muamalah dain hutang piutang ini disaksikan, atau hendaknya kalian itu mendatangkan 2 saksi di antara kalian dari golongan lelaki. Fa in lam yakuna rajulaini, bila mana mereka bukan 2 orang lelaki, karena adanya lelakinya cuma 1, enggak apa-apa, diganti oleh wanita yang satunya. Tapi jumlahnya berapa? Fa rajulun wa imra'atan mimman tardawna minasyuhada. 1 orang lelaki plus 2 orang wanita, berarti berapa nyawa? 3 nyawa. Laki, wanita. Laki-laki saksinya 2 orang yang adil, laki, yang satunya laki. Kalau tidak ada laki dan 2 orang wanita. Ini bukan artinya merendahkan timah, harga diri dan posisi wanita di dalam Islam, bukan. Jangan kemudian nanti orang-orang emansipasi, kemudian dia mau menuduh dengan itu, Islam itu nggak menghargai wanita. Buktinya menjadikan saksi wanita harus 2 sebanding dengan seorang lelaki. Begitu juga dalam urusan warisan, memberikan 2 bagian lelaki, 2 bagian lelaki dan 1 bagian wanita. Begitu juga di beberapa urusan lain. Maka Islam itu enggak adil, dan Islam itu tidak memposisikan wanita pada derajat dan posisinya. Sebaliknya, justru yang enggak adil Anda. Justru yang tidak memposisikan wanita pada posisinya saat-saat yang seperti ini justru Anda. Wong ini hukum bukan datang dari manusia. Hukum ini datang dari pencipta jagat raya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang menciptakan segalanya, termasuk yang menciptakan manusia. Maka dialah yang paling paham dan paling mengerti dengan urusan-urusan manusiawi, pribadinya maupun yang orang lain, urusan muamalahnya maupun urusan-urusan yang lain. Mana ada hukum yang lebih adil, lebih sempurna dan lebih baik daripada hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau yang diikuti hukum riba, akhirnya ada korupsi kabeh, maling kabeh. Iya, rusak sak negara semuanya. Jebol urusannya negara ini. Kalau yang diikuti aturan-aturan manusiawi, dan yang lebih ditinggikan, lebih dimuliakan, lebih dihargai, lebih dijunjung tinggi adalah hukum manusiawi. Dengan alasan apapun juga. Ini sudah mulai ramai ya sekarang. Koruptor memang parah, korupsi. Malingnya sampai ratusan T loh, bukan lagi puluhan T sekarang ini. T loh itu. Ratusan triliun. Uang negara yang bukan main itu, punyanya orang buahnya rakyat. Rakyatnya bisa-bisa, hidupnya susah, sulit, ruwet. Sekarang menjadi jahiliyah kurun ke-21, dan
kejadian yang sama itu dulu sudah terjadi sebelum zaman Nabawi, sebelum zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu sudah disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di orang-orang orang-orang Romawi, di orang-orang Romawi. Dulu mereka itu kerjaannya ngambil mux, namanya mux. Mux itu pajak yang dibebankan kepada rakyat, kemudian dilipat-lipat gandakan akhirnya jadi beban kepada rakyat. Ya suwi-suwi aku buat rakyatnya. Aku buat ya. Wah, akhirnya rusak, jebol gak karu-karuan, rusak semuanya negeri-negerinya, hancur luluran. Negeri kita ini sedang kena cobaan juga dalam hal yang seperti itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan solusi yang terbaik dalam jangka waktu yang secepat-cepatnya. Allahumma amin. Ya enak aja amin. Amin. Tapi ya berbuat gitu ya. Kalau nggak bisa istighfar, mohon ampun kepada Allah dan berdoa. Terus kalau kena wajib pajak ya, nanti sebelum ditanyain. Ya kalau bisa enggak, maksudnya dalam urusan-urusan yang semestinya kita itu nggak harus menanggung sedemikian besarnya. Kalau bisa untuk kita melepaskan itu daripada nanti kita membebani orang itu loh. Bener. Di hari kiamat dia nanti bakal datang di hadapan Allah dengan beban yang luar biasa. Bantu dia, kesian tuh saudara kita muslim tuh, kesian dia. Caranya gimana? Ojo dibayar. Ya betul. Jangan dibayar. Nanti kalau kamu bayari, kamu malah bantu dia. Yang banyak ya. Tapi kalau sesuatu yang wajar dengan timbal balik yang jelas, yang nyata dan tidak ada perbuatan-perbuatan tercela dan rusak, korupsi dan lain sebagainya, jelas bayar pajak ya itu batasannya ya batasan yang masuk akal. Kemudian kalau dibayari pajaknya juga nanti timbal baliknya sesuatu juga yang baik dan menguntungkan, cetok gitu ya, dan tidak ada maling-malingnya berdasi atau berbintang ya. Nggak ada maling-malingnya, kita nggak bantu dengan pembayaran pajak itu untuk terjadi suatu perilaku yang buruk, rusak dan lain sebagainya. Awas, kita jalankan dengan baik. Apa boleh buat? Dia orang yang meletakkan aturan-aturan itu. Makanya muslim kalau mau kembali lagi dengan aturan syariat dunia itu insya Allah nggak ada sesuatu yang lebih mulia dari ini. Dan mulai mudah-mudahan terus ini suara ini terus bisa terangkat rame gitu ya. Koruptor Pak Teni, koruptor Pak Teni, koruptor Pak Teni. Nanti kan lama-lama ya. Ya, kalau nggak begitu akan terus korup. Dulu pernah tahun 80-an atau 90-an awal, Ustaz Abu sama yang lain bertemu dengan pejabat di Malaysia. Sejarah Malaysia waktu itu api, genah, baik semuanya ya. Ada pajak tapi rendah, tapi kehidupan rakyatnya makmur, baik, nah ada macam-macamnya. Itu waktu itu bicara masalah syariat, masalah pajak ini bagaimana? Itu mux itu nggak boleh. Jadi pembayaran pajak itu, tapi kita kalau nggak ada pajak itu ya sulit. Ya nanti kita harus gini-gini, terus gimana? Ada praktek pencurian, maling, wah ya itu ya ada, itu hukumnya dipotong tangan Pak. Kalau dia mencuri sudah sampai kepada nisabnya maka harus dipotong tangannya. Ustaz, kalau semua yang mencuri dipotong tangan, nanti pejabat-pejabatnya di sini udah bentuk-bentuk. Ya itu Malaysia dulu. Apalagi Indonesia sekarang buntung-buntung. Sekarang kalau berjalan hukuman aturan yang ada itu bukan buntung tangannya, buntung bulunya, buntung lehernya. Lalu dari arah. Ya. Baik, kembali lagi ya. Wastashidu syahidaini min rijalikum fa in lam yakuna rajulaini fa rajulun wa imra'atani mimman tardawna min asy-syuhada'i an tadilla ihdahuma fa tudzakkira ihdahuma ukhra. Jangan didengarkan
jeritan, lolongan, suara orang-orang yang mengatakan bahwasanya dalam ayat ini ada kezaliman terhadap hak wanita ketika wanita tidak disejajarkan dengan pria dan laki-laki. Kenapa kesaksian dua wanita disejajarkan hanya dengan kesaksian seorang lelaki? Jawabannya begitulah Allah Subhanahu wa taala telah menentukan dan sudah berjalan sekian kurun dulu itu dengan cara yang seperti ini terjadi keadilan yang luar biasa. Terjadi keadilan luar biasa. Keburukan-keburukan dan kejelekan-kejelekan di zaman jahiliyah itu semuanya hilang lewat aturan syariat ini. Ketika syariat ini berjalan, maka tersebarlah kemakmuran, keadilan, kebaikan gitu ya. Dan hilang bentuk-bentuk kejahatan-kejahatan dengan kesaksian yang ada seperti ini. Ya, kembali seorang lelaki dan dua orang wanita. Tadi saya mendengarkan ceramah Syekh katanya dengan ayat ini diceritakan dan dikisahkan ibunya Imam Syafi'i rahimahullah taala itu sempat dipanggil oleh pihak mahkamah antara seorang hakim untuk menjadi saksi bersama seorang wanita lain, ya, dalam hal utang atau apa yang lain, wallahu a'lam ya. Jadi saksinya seorang lelaki dan dua orang wanita. Sedangkan hakim pada waktu itu ingin menanyai kesaksian masing-masing saksi secara personal. Panggil dulu yang laki, mana? Kamu bersaksi apa? Saya bersaksi gini. Baik, sekarang kesaksiannya wanita, saksi wanita. Ya, panggil itu siapa? Oh, ini fulana nih. Siapa ini? Ibunya Imam Syafi'i. Ahlan. Ayakinlah, masuk, silakan masuk. Sendiri aja ya. Yang satu biar di luar dulu. Kata ibunya Imam Syafi'i, enggak bisa. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, "Antadilla ihdahuma wa tudzakkira ihdahuma ukhra," katanya. Pak Hakim, enggak boleh gitu. Allah yang menetapkan dalam ayat ini saksinya wanita itu harus dua. Fungsinya apa? Kalau nanti yang pertama salah, diluruskan dan dijejakkan oleh yang kedua. Nah, kalau kemudian kami masuk satu-satu, siapa yang akan meluruskan kami ketika kami lupa dan kami salah? Fungsinya dua itu untuk saling meluruskan satu dengan yang lain. Nah, kalau kemudian kami dipisah, nggak terjadi lagi kesaksian dengan yang sebenarnya, ya, dengan yang seutuhnya katanya. Oh gini, pun monggo. Ya, pentingnya wanita-wanita pandai itu, ya, pentingnya wanita-wanita yang paham dan pandai. Wala ya basyuhada ila mad'u. Juga di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan menetapkan syariat mereka para saksi bila mana dipanggil, diundang untuk memberikan kesaksian, jangan sampai menolak, jangan sampai enggan untuk menghadiri dan untuk datang. Saksi yang paling baik itu yang memberikan kesaksian tanpa diundang, tanpa dipanggil. Apalagi kalau dipanggil dan diundang, amal soleh, memberikan kesaksian untuk sesuatu yang benar, ditetapkan kebenarannya, untuk sesuatu yang salah, ditetapkan kesalahannya, sehingga nanti urusan qadha dan mahkamah itu akan mudah, dan dengan itu kita akan bisa menerangkan segalanya. Maka kalau ada saksi-saksi yang adil itu enak, semuanya jelas gitu ya. Tapi kalau saksinya juga dibeli, negara dan zaman di mana jangankan saksi, ya, panitera sama juru tulis, bahkan qadhi sekalipun hakim sekalipun terkadang bisa dibeli dan diajak main-main. Saya geleng kepala 7 keliling melihat seorang hakim dulu itu saya sampaikan dulu di sebuah mahkamah di Cilacap. Waktu itu pas menghadiri Ustaz Abu, ya, pas pengadilan pas diadakan pengadilan adalah Ustaz Abu, ya. Hakimnya mana toh? Bahasa jadul, ya Allah, orangnya alasan, bentuknya nggak karu-karuan, rambutnya jegrek begitu, tangannya pakai gelang-gelang dia tasbih, komennya nggak tahu.
guru ini memang lucu, wataknya juga aneh juga. Kok begini jadi hakim, kok begini resmi, dia itu jadi duduk di posisi tengah, pimpinan majelis hakimnya loh ini. Jadi pimpinan majelis, jadi dewan hakim-hakimnya itu terdiri dari 5 orang kalau nggak salah. Yang duduk di tengah itu dia, maka dia pimpinan apa? Pimpinan majelis hakim. Ya. Waduh. Tapi alhamdulillah waktu itu lumayan lah gitu ya. Rotok lumayan. Cuma pas sudah mengarah kepada sesuatu yang penting, itu tiba-tiba terinterupsi dan dipotong dan diberhentikan. Dan dia juga berhenti ya, serasi itu. Akhirnya nggak jadi. Ya udah, mestinya hakim itu terpilih orang yang bijak, orang yang pandai, orang yang alim, orang yang kuat, orang yang benar ya, secara mazhab pun juga meridhokan, orang lihat dia juga ridho ya dengan dia sebagai hakim. Ngeri itu kalau kelihatan di luar itu bentuknya ya ini tuh hakim itu. Wala tas'amu an taktubuhu shaghiran aw kabiran ila ajalih, dan janganlah kalian itu bosan ya untuk tetap mencatat hutang piutang antara kalian meskipun kecil apalagi besar, kecil ataupun besar, sampai kepada temponya. Di hutang itu sekecil apapun, apalagi kalau hutangnya besar, jangan sampai lupa untuk mencatat dan menulisnya. Ya, secara fikih memang tidak wajib hukumnya. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bermuamalah tidak pakai catatan. Tetapi yang paling sempurna dan yang paling benar dan yang paling baik, hendaknya kita berusaha untuk mencatatnya. Dzalikum aqsatu 'indallah. Hal yang demikian itu lebih adil di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa aqwamu lisyahadah, dan akan lebih menegakkan kesaksian yang kuat dan yang benar kalau ada catatan-catatannya, karena catatan-catatan itu akan menjadi bukti ya, akan menjadi bukti. Dan dalam muhakamah, dalam pengadilan itu ada 2 hal. Yang pertama bukti, dan yang kedua saksi ya. Jadi yang paling kuat adalah kesaksian pelaku. Nah itu nggak perlu pakai saksi, nggak perlu pakai bukti, saya sudah mengaku ya sudah ampun. Ya itu yang paling kuat. Maka catatan ini akan berfungsi sebagai alat bukti yang sangat kuat, karena catatan ini satu dicatat oleh juru tulis yang memang mumpuni dan ahli ya, kalau di sini juga resmi ya. Kemudian yang kedua ada saksi-saksinya, dan yang ketiga didiktekan langsung oleh orang yang mempunyai hutang. Wa adna an la tartabu, dan yang demikian itu juga lebih mendekatkan kalian agar jangan sampai kemudian nanti kalian ragu ya. Kalau nggak ada catatannya rentan untuk kita ragu. Apalagi kalau sampai 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun gitu kan, dulu berapa ya, ragu, bingung. Loh, saya ngutangnya apa enggak? Ngutangnya atau enggak? Ngutangnya dulu berapa? Sulit. Tapi kalau ada catatan yang jelas, maka semua ini akan sirna dan akan hilang. Illa antakuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum, kecuali kalau muamalah itu meskipun itu bentuknya ada jual beli tetapi tidak ada hutangnya, yaitu bisnis suatu bisnis perdagangan yang tidak ada tempo waktunya, Maksudnya apa? Ya jual beli. Saya datang ke Anda jual dagangan, maka saya membelinya dan saya bayar cash di waktu yang sama. Nah kalau itu nggak usah pakai catatan pun nggak mengapa, tidak mengapa, karena tidak ada tempo waktunya. Dan kadang-kadang jual beli itu juga terlalu waktu, ya, terlalu waktu. Falaisa alaikum junahun alla taktubuha, tidak ada salahnya kalau
kalau sistem jual beli yang seperti ini untuk tidak kalian catat, maka tidak ada salahnya dan boleh-boleh saja. Wa ashidu idza tadayatum, dan hendaknya kalian berusaha untuk mengadakan saksi-saksi bila mana kalian mengadakan transaksi jual beli. Nah, ini juga lagi masalah lagi jual beli. Ya, kita punya toko, kita punya apa saja lah. Pokoknya kalau mau mengadakan transaksi jual beli, gimana caranya? Adakan saksi. Terutama kalau itu sesuatu yang besar, yang mahal, ya, jual beli negara, pokoknya apa jual beli apa rumah atau tanah atau kendaraan atau pesawat atau kapal selam atau kapal pesiar atau apa, pokoknya jual beli sesuatu yang besar dan yang mahal. Nah, kalau itu tentunya semua orang juga mengadakannya dengan kesaksian, bahkan pencatatan juru catat atau juru tulis, ya. Itu akan lebih sempurna. Begitu juga dengan jual beli sesuatu yang kecil dan yang ringan. Sempurnanya kalau kita jual beli itu harus ada saksinya, itu sempurna. Tetapi kalau kemudian kita jual beli dengan tanpa mengadakan saksi-saksi, itu sudah dilakukan oleh para sahabat. Sekian banyaknya sahabat-sahabat Nabi itu ke pasar jual beli orang nganggo saksi, orang pokok, apa-apa, tetap bisa berjalan hukum jual belinya. Dan dalam hal yang seperti ini tidak menjadi kewajiban yang harus dijalankan oleh seorang muslim, meskipun ada perintah syar'inya, maka maknanya itu adalah hal yang paling baik dan perkara yang tersempurna. Kalau Anda mau sempurna jual beli Anda, maka hendaknya Anda mendatangkan saksi-saksi. Tadabayatu wala yudhar wa katibun wala syahid. Nah, di sini baru tentang larangan. Jadi kan semuanya perintah ya. Nah, di sini ada yang walaya wasyuhada biladru, ya. Para saksi kalau diundang untuk memberikan kesaksian, begitu juga juru tulis kalau diminta untuk menulis, maka jangan sampai dia menolak, ya, itu larangan, jangan menolak. Kalau bisa usahakan untuk dipenuhi, gitu ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala kembali menekankan la yudhar wa la yudhar wa katibun wa la syahid. Juru tulis maupun saksi-saksi tidak boleh diancam kebahayaan dan tidak pula boleh untuk diintervensi, ditekan. Tidak boleh. Pokoknya juru tulis dan para saksi harus dijamin kebebasannya dalam melakukan tugas-tugas mereka atau melakukan perbuatan mereka, ya. Tentunya yang baik-baik, ya. Jangan sampai kemudian diancam dengan apapun dan dibahayakan dengan apapun, baik diancam dan dibahayakan oleh yang punya hutang atau diancam dan dibahayakan oleh yang punya piutang, yang mempunyai apa? Yang mempunyai yang berhutang. Ya, siapapun tidak boleh membahayakan baik itu juru tulis maupun saksi yang sedang menjalankan tugas-tugas mereka. Wa in taf'alu fa innahu fusuqun bikum. Dan jika ada orang yang berani-berani untuk membahayakan baik juru tulis maupun saksi, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan fasik alias dosa. Itu kalau dilakukan oleh seseorang muslim, maka muslim itu jadi tercela keislamannya. Jadi muslim tapi fasik. Naudzubillah dzalik. Ya. Hati-hati. Oh, cuma fasik tok katanya. Yang penting kan bukan kafir dan bukan munafik dan bukan hati-hati. Itu pintunya. Kefasikan itu adalah merupakan pintu. Karena hukumnya dosa. Lah semakin amalannya besar dan kezalimannya besar, maka kefasikannya juga akan berlipat. Semakin besar pula. Enggak kok, saya cuman saya cuman yang jaga kok. Saya cuman bertugas menjaga, saya cuman bertugas ngawasi, saya cuman bertugas ini itu kok. Tapi dia mengintervensi dan dia menekan. Tak boleh, fasik itu kalau dia muslim. Kalau dia muslim maka perbuatan itu adalah perbuatan kefasikan dan dia bakal menanggung dosa. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan bertanggung jawab.
wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah, takutlah kepada Allah dari murka-murkanya Allah. Seorang muslim dan seorang mukmin kalau bertakwa kepada Allah, ingat kepada Tuhannya, merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah dia tidak bakal berani-berani untuk mengurangi kewajiban apalagi meninggalkannya. Dan bila mana betul-betul dia itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia akan perhatian dengan apa? Perkara-perkara kesempurnaan keagamaannya, perkara-perkara yang bisa menyempurnakan agamanya. Orang muslim yang bertakwa kepada Allah gak mungkin gampang-gampang meninggalkan sunnah. Cuma sunnah tok kok. Enggak. Justru upaya untuk selalu menjaga sunnah dan melestarikan sunnah dan mencontoh Rasulullah SAW dalam urusan sekecil apapun, itu yang akan mengangkat derajatnya mukmin, derajatnya muslim sampai kepada derajat takwa, sampai pada derajat takwa. Dan derajat takwa itu luar biasa, Bapak dan Ibu. Luar biasa, derajat takwa itu luar biasa. Bukan cuma teruntukkan saja loh, seorang kalau bisa menjadi orang yang bertakwa itu bukan cuma teruntukkan saja, tapi itu predikat dan posisi yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dari seorang hamba jin maupun manusia. Derajatnya lumayan tinggi, sangat tinggi. Dan dia untung betul orang yang bertakwa itu orang yang dijamin oleh Allah untuk selamat nyebrang sirat, nggak bakal kecemplung ke dalam jahanam. Tsumma nunajjil ladzina taqaw, dan kami hanya berkehendak mau untuk menyelamatkan orang-orang yang bertakwa tok. Selain orang yang bertakwa nggak mungkin selamat ketika nyebrang di sirat. Karena yang dijamin oleh Allah selamat cuma mereka orang-orang yang bertakwa. Ya, maksudnya selamat berjalan dengan baik, menyeberang dengan genah, gitu, dengan enak, dengan baik, itu yang bertakwa. Ya. Wa nadharul zalimina fi hadhihi. Sedangkan orang-orang yang zalim, kami biarkan mereka tersungkur di dalam api jahanam, ya, tidak mampu untuk berdiri tegak. Alhamdulillah ini. Itu satu orang yang bertakwa. Kemudian yang kedua, ini yang bakal masuk ke surga dan meraih posisi yang tinggi. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima, kelebihannya orang yang bertakwa itu banyak sekali, ya, banyak sekali. Memang kunci satu keselamatan di akhir, di dunia dan di akhirat. Dan yang kedua, kemuliaan di dunia dan di akhirat. Dan yang ketiga, kesuksesan di dunia dan di akhirat ada pada takwa. Wattaqullah. Berikutnya, wa yu'allimukumullah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengajarkan kepada kalian dari ilmu-ilmunya. Dan ini yang diisyaratkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, dari gurunya, diajarkan oleh gurunya kepada beliau. Saat Imam Syafi'i rahimahullah taala mengeluh kepada gurunya Waqi' bin Jarrah radhiyallahu rahimahullah taala, dia mengatakan, syakautu ila Waqi' su'a hifdzi. Saya mengeluh kepada guru saya Waqi' tentang buruknya hafalan saya. Bayangkan Pak, buruknya hafalan Imam Syafi'i. Piye coba? Kalau Mas Syafi'i lah itu ya buruk hafalannya oke. Tapi Imam Syafi'i itu mengeluh kepada syekhnya buruk hafalan. Nah, Imam Syafi'i itu kapan lupa? Apa yang dilupakan oleh beliau? Cerdasnya luar biasa, hafalannya luar biasa, kekuatan memorinya jangan tanya. Yang nyaris tidak pernah salah-salah dengan hafalannya. Itu pun kemudian dia mengeluh kepada syekhnya dan gurunya. Waqi', hafalan saya sekarang kok rumit dan sulit ya, Mbah Guru Waqi' ini. Ya Syekh Waqi', kok saya sulit menghafalnya. Nah, sementara dia menyebut bahwasanya dia gara-gara disuruh oleh ibunya pergi ke pasar, atau sedang ada keperluan melewati pasar. Lalu kemudian ada seorang wanita lewat di situ di kedekatannya beliau tertiup angin. Akhirnya tersingkap sedikit dari betisnya wanita itu. Terlihat oleh beliau tanpa sengaja, bahwa benar atau enggak riwayatnya. Ya.
terlihat oleh beliau betis wanita itu sudah ganggu bermusik di benaknya beliau yang akhirnya mengambil posisi hafalan, nyumpeli hafalannya. Yang dimaksud oleh beliau nyumpeli hafalannya mungkin loh ya, Qurannya jadi gak selancar seperti hafalannya beliau. Yang nanti kalau beliau itu sudah datang bulan Ramadan, khataman Al-Quran dalam 1 bulan 60 kali. Berarti siang sekali, malam sekali. Ya, geleng-geleng. Sekali siang, sekali malam. Dan kiranya loh ya, Imam Syafi'i di bulan Ramadan membaca khatam di siang hari dan di malam hari sekali-sekali itu kiranya loh, itu dengan membaca atau hafalan. Ya hafalan. Ya kayak apa hafalannya itu? Seperti apa tuh hafalannya? Nggak ada mata arid sukunnya, mata arid li denisian. Nggak ada yang itu. Inna amma yasalu inna bail alim alladhi hum fihi itu namanya mata arid denisian. Mat yang terjadi karena lupa. Ya. Biasanya molor-molor nah itu namanya. Enggak itu enggak ada dalam hukum tajwid loh ya. Itu tambahan saja. Soalnya juga sama-sama mat. Dan mat itu juga datang menabrak di pertengahan jalan. Istilahnya arid gitu. Arid pakai dot ya, bukan arid. Lilis ya, karena kelupaan. Ada begitu-gitunya. Hafalannya luar biasa. Gara-gara kejadian tersebut terus mengganggu sedikit hafalannya beliau, tidak terima dan tidak tidur. Datanglah beliau kepada Syekhnya Waki, lalu beliau mengeluh, pripun iki mbah, para kula niki saiki dadi kaya ngeten. Jadi seperti ini, pripun niki. Kemudian dinasihati oleh gurunya. Itu kalau Imam Syafi'i dulu, kalau memang benar loh ya kejadiannya itu, beliau jalan di tengah jalan kok ada orang wanita pakai baju ketiup angin, tersingkap sedikit bajunya, tapi kayak apa loh, saya juga nggak sulit juga untuk bayangkan, tapi mungkin saja, mungkin terjadi. Ketok cuma ujung-ujung betisnya saja. Nah kalau ujung betisnya saja begitulah hari ini yang kelihatan semuanya kecuali betis. Kecuali betis. Iya. Berpenjam. Ring, santri. Hafalan penting. Makanya jangan keluar dari pondok. Gini baik. Jangan waktu. Nanti akhirnya jadi kayak Imam Syafi'i. Kamu mau ngeluh ke siapa? Ngeluh ke saya. Ya. Kalau Waqi' bin Jarrah nasihati, kalau ke saya perlu ini obatnya kan itu di kanan. Lalu ngeyel, ada nih ngeyel, nasihati juga ngeyel, matuan. Nggak keluar saat, mau masa Allah baik orangnya dari sini pulang ke rumah, iya, sampai di rumah iktikaf di kamarnya metu-metu, kunceni kamarnya, apa tuh? Ngapain coba di sana? Banyak rukuk, banyak sujud, banyak zikir, banyak kelihatannya sih ya mudah-mudahan begitu. Tapi kalau kelihatannya itu lain cerita. Kenapa? Ada benda yang ada di tangannya warnanya hitam, agak kotak-kotak begitu. Namanya SD setan kepeng. Ridho dengan setannya itu. Maksudnya kalau gitu ya tadi kelihatan macam-macam tadi. Itu cuma gambar tok, itu foto tok itu nggak bisa. Kalau sampai itu kemudian nampak dan kelihatan apalagi ridho dengan itu, pantas kemudian gambaran kita jadi bobrok begini, rusak begini. Ya, kalau Imam Syafi'i lo ya kalau benar betisnya saja, jangankan betis, kalau kita jempol itu apa jempeknya itu juga masalah mungkin dia akan terganggu dengan itu. Tapi gangguannya ya sekian banyaknya.
kita. Sudahlah, Islamnya begini, imannya begini, takwanya wallahu a'lam kayak apa takwanya kita ini. Kemudian mengaku untuk belajar ilmu syar'i, ya. Belajar ilmu syar'i, sekolah, duduk, ya hafalan. Tapi sekarang dengar nanti lupa. Jangan kan nunggu besok kesuwen. Sekarang juga lupa. Ya. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi, kata beliau. Ketika saya mengeluh kepada saya tentang sulitnya hafalan saya, maka beliau menasihati saya agar supaya saya menjauhkan diri dari maksiat. Pripun juga Imam Syafi'i disuruh jauh dari maksiat. Nah ya kapan Imam Syafi'i itu bermaksiat? Aja maksiat lah yo. Imam Syafi'i itu gitu kan. Lalu kita piye di sini sekarang gimana gitu? Ojo maksiat, jangan maksiat. Wah, barani. Lalu kata Imam Syafi'i, Syekh saya waktu itu mengabarkan kepada saya bi annal ilma nurun, bahwasanya ilmu ini adalah merupakan cahaya, wa nurullahi la yu'tahu asi. Sedangkan cahayanya Allah tidak diberikan oleh Allah kepada ahli maksiat atau pelaku maksiat. Pelaku maksiat, apalagi yang doyan maksiat, apalagi yang kecanduan maksiat, hatinya gelap. Hatinya gelap dengan apa? Dengan maksiatnya. Apalagi kecanduan dengan maksiat, peteng, misalnya hatinya peteng meskipun kulitnya itu seputih susu, tapi hatinya gelap. Semakin banyak maksiatnya, semakin gelap hatinya. Tapi kalau sudah gelap seperti itu, gimana mau ditebus dengan cahaya? Cahaya ini nggak bisa. Kalaupun dia hafal ilmu-ilmu itu, ilmunya nggak akan bermanfaat baginya. Lah apa fungsinya ilmu yang tidak bermanfaat dimiliki oleh seorang Muslim? Justru akan menjadi hujah atasnya. Naudzubillah dari banyak luas wawasannya, banyak pengetahuannya, tapi tidak ada praktek amalnya. Nah, ilmu yang seperti ini yang tidak berbarakah. Sekolah iya, kuliah iya, pengajian iya, tapi nggak pernah ada prakteknya dengan ilmunya. Nggak bertambah keimanannya, nggak bertambah ketakwaannya, nggak berubah perilakunya, nggak berubah ibadahnya. Nggak ini nggak itu, apalagi yang nyantri gitu ya, nyantri putra maupun putri, udah nggak berubah. Naudzubillah dari bisa jadi memang karena gelapnya hati. Dan ini kata-katanya siapa? Waqi' bin Jarrah, alim yang besar, bukan main-main. Bukan main-main orang ini. Waqi' bin Jarrah. Dan syekhnya siapa? Imam Syafi'i kan. Syekh Imam Syafi'i yang digugu, guru yang digugu oleh Imam Syafi'i. Wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yutahu asi. Makanya sebenarnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengajarkan kalian dengan mengajarkan kalian dari ilmu-ilmunya. Maka kuncinya ilmu santri kuncinya ilmu apa? Takwa. Bertakwa kepada Allah, tahu Tuhanmu, yakin pada Tuhanmu, kamu jaga kewajiban-kewajiban Tuhanmu, kamu jaga larangan-larangan Tuhanmu, ya. Kamu hadir selalu bersama Tuhanmu, kamu merasa selalu diawasi oleh Tuhanmu, kamu dibimbing oleh Tuhanmu, ya. Kemanapun yang kamu prioritaskan adalah Tuhanmu, bukan kamu malu untuk menjalankan syariat Tuhanmu, atau malah kamu pijak-pijak ajaran agamanya. Kalau itu sudah terjadi dari kamu, Allah akan mengilhami kepadamu dan mengaruniakan kepadamu apa? Nikmat ilmu. Dan nikmat ilmu itu mahal. Wis sekaya-kayanya orang gak akan sama dengan sedikit ilmu yang bermanfaat dimiliki oleh seorang alim yang baik, yang saleh. Ya fa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang mukmin dan mengangkat derajat ahli ilmu dengan derajat peringkat-peringkat yang lebih tinggi
di pol posisi-posisinya alim ulama. Kalau ilmu-ilmunya benar dan berbarokah. Wa man yuridillahu bihi khairan apa yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah baginya kebaikan, bukan dicuri dunia, bukan diberi posisi tinggi di dunia, bukan dikaruniai popularitas, diberi popularitas di dunia, tidak, tetapi akan didalamkan kefahamannya oleh Allah dalam agama ini. Dia diberi ilham oleh Allah untuk bisa memahami urusan-urusan agama yang detail-detail ya, kecil-kecil, dan orang-orang seperti itu jumlahnya minim, sedikit, ya, akan sedikit. Ketahuilah kalau Anda bertemu dengan orang-orang itu, orang ini yang dikehendaki oleh Allah baginya kebaikan. Dan orang yang seperti ini tidak akan mungkin lepas dari takwa. Ya, tidak akan mungkin lepas dari takwa yang dikehendaki oleh Allah baginya kebaikan. La yaqulullah wa ya'lamukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas segala sesuatu. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi di mata Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita jaga Allah, ya. Dan menjaganya Allah ya satu-satunya cara dengan takwa. Ya, kita jaga Allah, kita agungkan Allah, dan cara satu-satunya cara adalah dengan bertakwa kepada Allah. Jangan zalim dan jangan mau dizalimi, ya. Jangan berperilaku tidak adil, jangan merugikan, ya, dan lain sebagainya. Kenapa? Sekecil apapun perbuatan itu kita lakukan dengan sengaja, maka tidak akan lepas dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala dari kita. Kita diciptakan bukan untuk menjadi orang yang zalim, orang yang tidak adil, orang yang tidak baik. Sebaliknya, kita diadakan agar supaya kita berlomba-lomba dalam perkara-perkara yang terbaik dan bisa menggapai posisi yang tertinggi dalam hal kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk hal tersebut. Allahumma amin. Allahumma amin. Allahu akbar. Alhamdulillah. Hanya dengan sekali atau dua kali duduk saja ayat penting ini selesai. Satu halaman. Biasanya kita satu ayat saja sampai berkali-kali pertemuan. Oh ya, hati-hati dengan hutang yang Bapak, ibu-ibu. Ya. Kalau ibu-ibu mungkin sedikit hutangnya ya. Iya Pak. Mungkin hutangnya kan sedikit ya. Bapak ada yang mau jawab Bu. Jangan-jangan ya kakek hutang betul aja. Hati-hati dengan hutang-hutang. Meskipun hutang-hutang itu boleh, ya, tapi diupayakan semaksimal mungkin untuk kita itu jangan jatuh dalam berhutang. Hati-hati, hutang itu tanggung jawab, ya. Dan seringkali yang menyebabkan dorongan hutang itu sebabnya adalah dorongan hawa nafsu. Karena kita kepengen lebih, kepengen sempurna, kepengen dapat, kepengen akhirnya tangannya nggak nyampe, akhirnya gilih tangannya wong dulu. Iya, untuk beli ini, untuk beli itu. Hati-hati. Ya. Toh hidup di dunia ini ya sementara, hidup di dunia ini nggak lama. Hidup di dunia ini prioritasnya adalah iman dan takwa kepada Allah, menjalankan pengabdian dan peribadatan kepada Allah, menjamin diri kita itu jadi saleh. Semakin banyak dunia kita, belum tentu kita akan menjadi semakin saleh. Bahkan cenderung seorang muslim itu, seorang hamba itu kalau semakin luas dan lapang dunianya, akan semakin tertipu dengan dunia, akan semakin tertipu. Semakin banyak kepemilikan hartanya, juga semakin besar tanggung jawabnya. Belum tentu kemudian dia mampu untuk belum tentu untuk dia itu nanti mampu untuk bertanggung jawab dengan tanggung jawab itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Beda kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala menguji salah seorang dari kita itu dengan kekayaan. Ada orang-orang yang memang dia itu enggak hutang, enggak doyan hutang, bahkan takut dengan hutang, menjaga diri, tapi tiba-tiba diuji oleh Allah lewat pintu yang lain dari pintu yang dibuka oleh Allah, jadi kaya raya umumnya. Jadi kaya raya. Orang kalau sudah biasa seperti itu akan lebih mudah urusannya dia. Tetapi dunia ini sekali lagi cobaan dan ujian. Berapa orang yang setelah kena dunia berubah?
Dulu saat fakir, saat miskin, masya Allah. Tapi setelah kaya raya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Qarun. Iya. Jadi kancanya temannya Qarun. Hati-hati. Nah, hutang. Kalau itu terjadi, Rasulullah SAW itu dulu di awal-awal Islamnya beliau, di awal-awal maksudnya di awal-awal Islam dan di awal-awal hijrah itu sampai enggan dan tidak mau untuk menyolati beberapa orang yang wafat bila mana dia itu punya tanggungan hutang. Bahkan sampai Rasulullah SAW itu pernah menyebut syahid pun, orang yang mati syahid, kalau kemudian dia mempunyai tanggungan hutang, maka hisabnya akan terjeda. Ini yang mati syahid loh, bukan ya. Ini yang mati syahid bukan karena nasionalisme perangannya, tidak, karena menegakkan agama Allah dan menjaga negeri kaum muslimin. Terbunuh di medan perang dalam medan laga, dalam pertempuran yang syar'i, yang jihad fisabilillah azza wajalla, baik jihadnya bersama dengan Rasulullah SAW maupun tidak, terbunuh sampai mati di peperangan. Bahkan mungkin nampak karomah-karomah Madadiyah, ya, karomah-karomahnya jelas. Itu pun akan dijeda hisabnya gara-gara dengan hutang. Berapa hutangnya? 5 rupiah, 1 rupiah, apalagi 100 rupiah, apalagi 500 rupiah, apalagi 1000 rupiah, apalagi 1 juta, apalagi 2 juta, apalagi lebih dari itu. Bermasalah. Mungkin kita syahid juga enggak, tak tahu apa, alim juga enggak, ya baik ya beginilah kita, alhamdulillah, mudah-mudahan baik kita ya. Utangnya yang menang, hati-hati jangan sampai. Apalagi kalau lewat jalan-jalan yang tidak syar'i, utang-utang ke bank-bank konvensional atau ya tadi bank-bank yang lain, atau bahkan pinjol, alhamdulillah ya, pinjol rusak itu nanti. Sekian banyaknya orang terbelit-belit, terjepit-jepit sampai kemudian hidupnya itu tidak barokah, dan sulit pada dirinya sendiri, bahkan mempersulit orang lain, mempersulit keluarga, mempersulit kerabat, mempersulit orang dekat, mempersulit orang-orang sekitar, dari hanya karena hutang. Hati-hati, waspada dengan hutang, bahayanya luar biasa. Nah, karena pentingnya ini masalah ini, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat ayat dan hutang sampai 1 halaman panjang. Baik, alhamdulillah kita kaji bersama ini.